Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya siang ini? Nah, jadi untuk kali ini, Bandung Millennial Festival berada di rangkaian acara Edu Expo, yaitu kampus touring. Dan hari ini merupakan hari keempat kampus touring diadakan. Jadi dari hari Senin kemarin kita udah ngadain kampus touring, yaitu ke ITB, terus ke Unpad, ke Unikom, ke Unpas, terus juga kita udah jalan-jalan ke kampus yang lainnya. Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan lagi nih ke kampus, salah satu kampus di Bandung, kampus negeri, yang ada di ujung Bandung. Tebak kira-kira kampus apa? Nah, jadi hari ini kita bakal sharing-sharing sama kampus dari UIN Sunan Gunung Jati. Kebetulan hari ini yang bakal sharing sama kita adalah presiden mahasiswanya langsung. Gak sabar banget dong pastinya. Nah, makanya buat teman-teman yang udah join, boleh dong diajakin teman-temannya yang lain untuk join juga live ini supaya kita bisa nerima informasinya bareng-bareng. Nah, sebelumnya, rangkaian Edu Expo ini merupakan bagian dari Bandung Millennial Festival, di mana Bandung Millennial Festival ini memiliki dua kegiatan besar, yaitu ada Edu Expo dan juga ada Millennial Festival bertemakan Brings Change, di mana Edu Expo ini menyelenggarakan tryout UTBK dan kedinasan, pembahasan soal, juga webinar yang sudah diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Februari kemarin. Dan juga Edu Expo ini juga mengadakan kampus touring di kampus-kampus Bandung Raya dan se-Indonesia. Juga nih di Bandung Millennial Festival ini akan diadakan psikologi fair berupa webinar dan juga konseling bersama beberapa konselor. Juga nantinya akan ada financial talk dan juga job fair. Juga nggak lupa nanti akan ada edu talk yang dimana pembahasannya seputar dunia pendidikan di Indonesia sekarang seperti apa. Nah, tapi untuk hari ini kita bakal kampus touring dulu nih ya ke kampus UIN Sunan Gunung Jati bersama presiden mahasiswanya. Kita tunggu ya karena beliau belum bergabung di tengah-tengah kita. Oke, nah boleh dong yang lagi nonton live kali ini diajakin lagi nih teman-temannya supaya ikut nonton live hari ini. Nah, untuk acara Bandung Millennial Festival ini nggak bisa terselenggara dengan baik tanpa adanya sponsor, yaitu ada dari Green.id, Ines Cosmetic, dan juga Santi Butik. Oh iya, aku belum perkenalan nih. Perkenalkan, nama aku Raina Fiona. Aku merupakan finansial dari Education Project Imconnect Regional Bandung yang hari ini bakal memoderatori kegiatan kita kali ini, yaitu sharing-sharing bareng kampus UIN. Kita tunggu ya karena belum bergabung nih. Boleh dong nih teman-teman yang nonton. Tadi kan aku dari Bandung nih asalnya. Kebetulan aku juga kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Aku pengen tahu dong kalau teman-teman asalnya dari mana nih. Apakah dari Bandung juga atau bukan? Boleh dong komen di komentar. Nanti biar aku sapa teman-teman asal daerahnya dari mana. Kita tunggu ya. Wah, katanya nih Kak Arfi Arsy dari Bandung juga, Kak. Wah, salam kenal ya, Kak Arfi. Selamat menikmati acara hari ini. Ditonton terus live-nya sampai akhir, oke? Okay? Wih, dari Bekasi nih. Bekasi hadir dari Kak Eza MDZLLH. Oh, susah ya nama Instagramnya. Dari Kak Eza. Salam kenal Kak Eza. Salam dari Bandung untuk Bekasi. Wih, Han_si dari Demak Jateng, wah jauh nih, salam ya buat Demak dari kota Bandung. Ada juga dari Ri Kurniawan_ dari Jakarta Barat hadir. Seneng banget nih macam-macam daerah nonton live kita hari ini. Siapa tahu teman-teman nanti setelah nonton live ini jadi kepikiran buat kuliah di Bandung ya, di UIN Sunan Gunung Jati. Nanti siapa tahu bisa ketemu aku di Bandung. Tunggu ya sebentar karena narasumbernya belum gabung nih di tengah-tengah kita.
Oh iya, buat teman-teman boleh dong diajakin lagi teman-temannya supaya nonton live kita hari ini. Jadi nanti pas udah gabung narasumbernya rame deh kita live-nya hari ini. Oh iya, buat teman-teman juga kalau misalnya nanti mau bertanya nih ke tentang UIN, seputar UIN, ke Presiden Mahasiswa dari UIN, langsung boleh banget teman-teman nanti tulis pertanyaannya di kolom komen atau gunain fitur Q&A live ini juga boleh, nanti bakal aku bacain. Sebentar ya. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Kita sekarang lagi kampus touring hari keempat, yaitu bakal bincang-bincang dan sharing info tentang kampus UIN Sunan Gunung Jati. Nah, tapi kita lagi nunggu dulu nih narasumber dari kampus UIN-nya, karena belum bergabung di tengah-tengah kita. Mungkin lagi persiapan dulu kali ya, supaya ketemu teman-temannya lebih semangat lagi dianya. Oke, nah aku mau promosiin lagi nih Bandung Millennial Festival yang merupakan, jadi kegiatan kita kali ini itu merupakan bagian dari Bandung Millennial Festival, di mana Bandung Millennial Festival ini mengadakan Edu Expo, Edu Fair, Financial Talk, terus juga ada Job Fair, juga kemarin di tanggal 27 dan 28 Februari kemarin itu sudah diadakan tryout UTBK dan kedinasan, serta pembahasan soal dan juga webinar. Nah, kedepannya Millennial Festival ini bakal mengadakan webinar mengenai pengembangan diri, terus juga nantinya akan ada konseling bersama para konselor. Juga nanti kedepannya akan ada webinar dan talk show mengenai scholarship yang mungkin teman-teman udah bisa lihat tuh post pamfletnya di Instagram Mifest ini. Nanti akan membahas mengenai Let's Talk About Future katanya. Nah, tentang scholarship ini buat teman-teman yang pencari beasiswa boleh banget tuh diikutin webinarnya. Tapi bukan cuma itu aja, karena Millennial Festival ini juga ngadain job fair yang isinya itu ada interview hacks, juga bedah CV dan LinkedIn. Wah, penasaran banget ya, karena emang hari ini tuh ramai banget ya orang-orang pada mulai aktif di LinkedIn untuk memperbaiki relasinya di sana, terus juga macam-macam deh pokoknya. Job fair ini juga kegiatan yang lainnya, financial talk dan sebagainya, ini penting banget buat teman-teman ikutin. Kayaknya belum bergabung ya narasumbernya, kita tungguin deh. Boleh dong nih buat teman-teman yang lagi join. Tadi kita udah perkenalan sama teman-teman yang udah nonton dari awal. Teman-teman yang belum nyebutin asal daerahnya boleh dong. Kalau aku dari Bandung, kalau teman-teman dari mana nih asal daerahnya? Sambil kita nunggu narasumber yang lain ya. Wah, padahal aku udah gak sabar, dan pastinya teman-teman udah gak sabar banget ya buat dengerin info-info seputar kampus UIN. Aku juga udah gak sabar ya seperti apa nih, supaya infonya gak salah sampai ke teman-temannya nanti. Oke, kayaknya masih dalam persiapan kalian narasumber kita kali ini. Gimana nih teman-teman yang nonton siang ini, udah pada makan siang belum? Kalau aku udah, soalnya aku persiapan dulu juga nih karena mau ketemu sama teman-teman, jadi tadi aku makan siang dulu. Buat teman-teman nih yang lagi nonton live kita hari ini belum makan siang, boleh diselingi sambil makan siang. Atau mungkin karena hari ini hari Kamis, teman-teman ada yang puasa, semoga dilancarkan ya puasanya sampai nanti sore. Kita tunggu ya, karena belum bergabung juga nih narasumbernya.
Padahal aku juga udah gak sabar banget. Oke, kita tunggu ya. Oh iya, buat teman-teman nih, tahu nggak sih kalau Bandung Millennial Festival ini nggak akan terselenggara dengan baik tanpa adanya sponsor-sponsor yang membantu suksesnya kegiatan ini, yaitu ada Kering.id, ada juga Ines Kosmetik, dan ada Santi Butik. Terima kasih kepada sponsor yang sudah mensponsori kegiatan ini. Aduh, aku udah nggak sabar banget. Ini mana ya narasumbernya? Kita tunggu sebentar lagi ya. Teman-teman jangan dulu meninggalkan live ini karena sedetik lagi kayaknya narasumbernya bakal gabung di tengah-tengah kita. Ini teman-teman yang nonton live, boleh tahu dong kegiatannya teman-teman apa, kuliah kah atau sekolah kah? Kalau aku kebetulan aku kuliah di Bandung juga, di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Kalau teman-teman gimana nih? Atau mungkin teman-teman sekarang lagi SMA, atau lagi gap year, terus makanya nonton live ini karena pengen kepo. Kampus UIN itu ada apa aja sih? Siapa tahu teman-teman mau masuk kampus UIN. Oke. Boleh nih diajakin nih teman-temannya kalau misalnya teman-teman pengen kampus UIN, pengen ke kampus UIN, studi lanjutannya atau misalnya ke kampus yang lainnya, pantangin terus makanya kampus tour minggu ini. Karena minggu ini Nifes ngadain kampus tour di kampus Bandung Raya dan di minggu depan bakal ada kampus tour di kampus se-Indonesia. Oke, halo yang baru bergabung. Jadi kali ini kita bakal kampus touring nih bareng sama UIN Sunan Gunung Jati. Tapi belum gabung juga nih narasumbernya. Jadi lagi kita tungguin. Teman-teman jangan dulu ninggalin live Instagram ini ya karena mungkin narasumbernya lagi persiapan dulu. Nah, narasumbernya udah bergabung nih. Oke, Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Oke, Teteh gimana kabarnya nih Teh? Alhamdulillah, baik, Teh. Oke, tapi sebelumnya Teh aku dapat kabar katanya hari ini tuh sebenarnya aku katanya mau live-nya bareng sama Kang Malik ya, tapi kebetulan yang hadirnya Teteh nih. Kenapa nih Teh? Iya, jadi kebetulan saya juga dapat instruksi gitu kan dari Pak Presma, bahwasannya dari Pak Presma sendiri tuh mengalami apa namanya kendala gitu ya untuk apa namanya tidak bisa bergabung bersama teman-teman di Millennial Expo seperti itu. Jadi saya sebagai dari perwakilan Kementerian Luar Negeri untuk menggantikan beliau. Oke, kalau gitu Teh boleh dong perkenalan dulu Teh supaya nih yang lagi nonton live kita hari ini dan aku juga bisa kenal nih Teteh ini siapa.
Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giswa Yasmila Jinan, dari kampus Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung di jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Apa lagi ya? Dari Kementerian Luar Negeri di Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menggantikan dan mewakilkan Pak Pres Malik gitu ya untuk mengisi dan berbincang di acara Millennial Expo ini. Seperti itu aja mungkin Oke, itu. jadi sorry Teteh siapa tadi namanya Teh? Agak putus-putus ya aku. Aku panggilnya Teteh siapa nih? Oh, boleh Giswah aja. Siapa? Giswah. Giswa, oke, Teh Ya. Giswa ya aku panggil. Jadi nih Teh Giswa hari ini itu teman-teman yang nonton live Instagram kita ini pengen kepoin nih Teh di UIN itu ada apa aja sih, terus di UIN itu gimana aja. Soalnya siapa tahu kampus UIN ini bisa jadi pilihan untuk nantinya teman-teman yang nonton ini ngambil perguruan tinggi kayak gitu Teh. Nah, Iya. sebelumnya aku tanya dulu kali ya Teh, kampus UIN Sunan Gunung Jati ini tuh lokasinya ada di mana sih Teh? Oke, kalau secara lengkapnya ya, ada di Jalan Ahana Sution, nomor 105 Cibiru di Bandung. Jadi, mungkin teman-teman kalau misalkan ingin berkunjung gitu ya di UIN Sunan Gunung Jati, bisa di Kecamatan Cibiru lah ya tepatnya, di Desa Cipadung. Seperti itu mungkin. Kalau lengkap Oke, kalau itu alamat tuh lengkapnya tadi. masih masih masuk ke kota Bandung atau udah di kabupaten ya, Teh ya? Perbatasan teh. Jadi dulu tuh kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu berada pada lokasi di Kabupaten Bandung, tetapi ketika mengalami pembaharuan di Kota Bandung, pemekaran, sehingga Cibiru itu masuk kategori Kota Bandung seperti itu. Jadi ya mungkin sekarang berada di Kota Bandung, di pinggir Oke, gitu. jadi pinggir kota Bandung tapi masih kota Bandung ya, Teh ya. Oke, Masih. nah Teh pengen tahu dong Teh, sebenarnya di UIN Sunan Gunung Jati ini tuh ada berapa fakultas dan jurusan sih Teh? Oke, ini fakultas dulu ya. Nanti apa mau langsung jurusannya juga nih kita paparkan gitu. Boleh, seenaknya Teh aja gimana? Oke, jadi di UIN Bandung itu kita mempunyai 9 fakultas ya. Jadi sebenarnya itu ada 8 dan sekarang itu baru-baru kemarin lah ya, itu ada satu fakultas baru. Jadi sekarang totalnya ada 9 fakultas seperti itu. Nah, mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Gitu. Satu itu ada Fakultas Usuluddin dengan jurusan-jurusannya itu ada yang pertama Akidah dan Filsafat Islam, yang kedua ada studi agama-agama, ada nomor tiga itu ada ilmu Al-Quran dan tafsir, ada ilmu hadis dan juga tasawuf psikoterapi. Itu yang pertama di Fakultas Usuluddin. Terus selanjutnya itu ada di nomor dua ada Fakultas Syariah dan Hukum. Itu ada yang pertama hukum keluarga atau ahwal asyakhsiyah, yang kedua itu ada hukum ekonomi syariah, muamalah, yang ketiga ada hukum tata negara atau siasah, selanjutnya ada ilmu hukum, terus ada hukum pidana Islam, perbandingan mazhab dan hukum. Itu untuk fakultas syariah dan hukum. Terus selanjutnya itu ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, jadi sebenarnya intro dulu ya. Jadi di kampus UIN Bandung itu ada dua kampus, ada kampus satu dan kampus dua. Sedangkan Oke. kalau kampus dua itu isinya ada semua fakultas, semua jurusan yang ada di Fakultas Tarbiyah dan juga program pasca sarjana. Seperti itu. Hmm. Di Fakultas Tarbiyah sendiri itu ada 10 jurusannya, lumayan paling banyak ya dari jurusan yang lain. Oh iya Ada tuh Teh. pertama ada pendidikan agama Islam, terus ada manajemen pendidikan Islam, pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan fisika, kimia, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau sama kayak PGSD lah ya. Dan juga ada Iya. pendidikan Islam anak usia dini. Itu sama kayak PG PAUD mungkin ya. Itu.
Selanjutnya itu ada di nomor 4 itu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sini itu masih tercatat sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 ya, tapi ada jurusan baru kemarin itu ya pembukaan ada apa namanya? Jurusan baru gitu ya. Di sini belum Ya. belum termasuk sih. Nah, di sini tuh kita sebutkan dulu ya yang sudah ada. Itu ada bimbingan dan konseling Islam, terus ada komunikasi dan penyiaran Islam, manajemen dakwah, pengembangan masyarakat Islam, terus ada ilmu komunikasi jurnalistik dan ilmu komunikasi humas seperti itu. Dan juga ini tuh terbaru ya, ada jurusan terbaru yang baru saja kemarin kalau nggak salah ya, pas apa namanya SPAN PTKIN ke tahun kemarin 2020 itu ada jurusan baru namanya manajemen haji dan umroh seperti itu. Wih, unik ya Teh ya, karena jarang-jarang juga nih di kampus-kampus ada jurusan kayak gitu ya Teh ya. Betul. Terus ada apa lagi nih Teh? Udah semua tuh tadi atau masih ada lagi? Masih ada, itu baru 4 fakultas. Masih ada Wih, ada 5 lagi. 5 lagi berarti ya. Boleh disebutin aja kali Ya. Teh fakultasnya Teh. Oke, fakultasnya itu ada BEM Humaniora, Psikologi, Sains dan Teknologi, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, saya sebutkan dulu ya. Tadi kan sudah dakwah ya. Sekarang ada Fakultas Adab dan Humaniora. Itu ada 3 ya, ada 3 jurusan. Yang pertama ada Sejarah dan Peradaban Islam. Terus ada Bahasa dan Sastra Arab. Dan juga yang terakhir ada Sastra Inggris. Itu untuk Fakultas Adab dan Humaniora. Selanjutnya juga ada Fakultas Psikologi. Nah, kalau Fakultas Psikologi ini tuh adalah salah satu fakultas yang mempunyai satu jurusan seperti Oh, itu. cuma psikologi aja ya Kak ya. Ya, jadi satu fakultas satu jurusan. Itu Oke, ada selanjutnya ada fakultas apa lagi nih? Fakultas Sains dan Teknologi. Ini juga memiliki beberapa jurusan. Yang pertama ada matematika, biologi, fisika, kimia, terus teknik informatika, teknik elektro, dan juga agroteknologi. Itu untuk Fakultas Sains dan Teknologinya. Oke, lalu Selanjutnya yang selanjutnya? ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Um, ini ada tiga jurusan. Yang pertama ada Administrasi Publik, Sosiologi, dan juga Ilmu Politik. Itu untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politiknya. Selanjutnya ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ini adalah fakultas terbaru yang ada di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Karena yang dari jurusan-jurusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu tadinya masuk ke Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan juga Syariah dan Hukum. Tapi sekarang sudah ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di Oke. sini ada 4 jurusannya juga. Yang pertama ada akuntansi syariah, ada ekonomi syariah, manajemen, dan juga manajemen keuangan syariah. Nah, mungkin seperti itu, Kak, untuk Oh, jurusan-jurusan yang banyak banget ya jurusan dan fakultasnya. Ini juga ada yang komen ya. Jadi rupanya UIN itu punya 9 fakultas dan totalnya ada 45 jurusan ya Teh ya, kurang lebih. iya, Nah, kurang lebih. eh dari banyaknya jurusan dan fakultas yang ada di UIN Sunan Gunung Jati tadi itu, aku juga jadi kepo nih Teh, sebenarnya UIN itu punya berapa jalur penerimaan mahasiswa baru sih Teh? Oke, jadi kalau teman-teman itu berada pada apa ya sekolah yang menengah atas dan juga teman-teman itu pokoknya dari sekolah menengah atas kalau nggak sekolah menengah kejuruan lah ya itu teman-teman eh punya 3 lah ya jadi SNMPTN, SBMPTN dan bisa masuk ke ujian mandiri. Tapi kalau misalkan teman-teman itu berada pada sekolahnya itu dari madrasah aliyah negeri seperti itu atau madrasah aliyah. Nah, mungkin itu ada lebih banyak jalur masuk, itu ada 5 jalur masuk. Yang pertama Apa aja tuh? sama ya. Iya, yang pertama itu ada SNMPTN sama kayak teman-teman yang lainnya. Jalur masuk perguruan tinggi nasional SNMPTN, SBMPTN, terus nanti ada SPAN PTKIN, UMPTKIN dan juga ujian mandiri seperti itu, Kak. Berarti tadi ada
SNMPTKIN sama UMPTKIN. Itu bisa dijelasin nggak Teh? Itu tuh sebenarnya jalur kayak gimana sih Teh? Oke, jadi kalau kalau SNMPTN kan mungkin sama ya, kayak teman-teman mungkin sudah dijelaskan sebenarnya masuknya itu dari jalur rapot, teman-teman bisa Hmm. masuk apa dan mendaftarkan diri ke UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara-cara yang sudah di sekolah arahkan ya, dengan menginput nilai rapot dan juga mendaftarkan diri kepada universitas universitas tersebut. Mungkin itu sepertinya jalur SNMPTN. Selanjutnya itu ada SPAN PTKIN. SPAN PTKIN itu sebenarnya jalur masuknya sama seperti jalur SNMPTN, memakai jalur rapot, tetapi hanya untuk perguruan tinggi negeri Islam seperti itu. Jadi Oh, oke oke. yang bernaung di Kementerian Agama. Jadi mungkin kenapa tadi pas di awal Madrasah Aliyah Negeri itu memiliki jalur masuk ke UIN lebih banyak karena dari Kementerian Agama menyediakan jalur masuk sendiri terhadap kampus yang berada pada Kementerian Agama yang tadi SPAN PTKIN seperti itu. Dilanjut Kak, ada Oke. jalur SBMPTN sama ya kayak kemarin UTBK. Waktu saya masuk ke waktu saya daftar SBMPTN sih jalurnya masih kayak tes tulis gitu kan, terus nanti apakah kita keterima atau enggak sama kampusnya. Cuman kalau sekarang kan udah sistem UTBK yang kita tes terlebih dahulu, nilainya dapat berapa kita bisa mendaftarkan diri ke universitas tersebut. Itu jalur SBMPTN. Terus kalau itu tuh ada samanya kayak UMPTKIN. Jadi UMPTKIN itu adalah salah satu jalur masuk yang sama kayak modelnya sama kayak apa namanya tadi SBMPTN atau UTBK. Kita mengerjakan tes tulis ya, mengerjakan tes tulis, em, disediakan soal, lalu soal ketika kita diterima di kampus tersebut nanti akan ada pengumuman. Mirip sih. Jadi kalau SPAN PTKIN itu sama kayak SNMPTN, kalau UMPTKIN itu sama kayak SBMPTN, cuman buat Universitas Islam Negeri gitu khusus. Oke, seperti itu. Kalau ujian mandiri pun sama ya Teh ya, berarti kayak ujian mandiri di universitas lain ya Teh ya? Betul, disediakan soal dari kampus, kita mengunjungi kampus untuk mengerjakan soal, lalu nanti di situ ada tersedia beberapa jurusan yang bisa kita masukin untuk kuliah di situ. Mungkin seperti itu jalur masuknya. Oke, oh jalur masuknya berarti kalau untuk UIN sendiri ada sedikit tambahan ya dibandingkan universitas negeri lainnya ya, apalagi kalau Iya, misalnya teman-teman berasal dari Madrasah Aliyah. Nah, ini juga ada yang bertanya nih dari Via Indriani 7 katanya kalau mau ngambil jurusan bahasa Arab itu ngambil jalur apa? Kalau SBMPTN bisa nggak Kak? Berarti jawabannya bisa ya Kak ya? bisa. Kalau Bisa SBMPTN banget. tuh bisa. Jadi sebenarnya kalau SBMPTN itu lebih umum. Kalau misalkan SPAN PTKIN itu, jadi teman-teman kalau misalkan kebingungan ya, teman-teman kebingungan sebenarnya kalau SNMPTN itu jurusan-jurusan apa saja sih yang disediakan di UIN Bandung? Terus kalau SPAN PTKIN itu jurusan apa saja yang disediakan di UIN Bandung itu seperti apa? Nah, teman-teman bisa cek di Instagram Dema UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Dema UIN SGD. Di situ sudah disediakan beberapa pilihan jurusan yang teman-teman bisa akses. Di situ ada pilihannya mana jurusan yang bisa diakses ketika SNMPTN dan juga jurusan-jurusan yang bisa diakses ketika SPAN PTKIN. Jadi teman-teman bisa lebih mudah mengetahuinya. Oke, jadi untuk jurusan mana aja yang bisa diterima di jalur mana, jalur mana itu bisa langsung dicek aja di Instagramnya Dema Win SGD ya Kak ya. Oke, nah itu Terus, juga ada yang bertanya lagi tuh katanya mau ke psikologi bisa nggak jalur mandiri? Nah boleh dicek aja di Instagramnya langsung ya Kak ya. Nah sekarang aku betul. mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Biasanya ini agak sensitif nih Kak, ditanyain sama para calon mahasiswa baru. Biasanya mahasiswa baru nih nanya calon mahasiswa baru, berapa sih sebenarnya biaya kuliah di UIN Sunan Gunung Jati ini? Halo Kak, Ya, ya udah stabil. ya? Ya. Oke, itu sempat nggak stabil. Iya, jadi mau nanya nih Kak, kalau biaya kuliahnya sendiri di UIN SGD ini berapa ya Kak? Oke, jadi sebenarnya di UIN Sunan Jati Bandung itu sebenarnya memiliki
Wah, Kak Giswahnya terkendala koneksi deh kayaknya. Soalnya di aku ke pause nih, Kak. Oke, sepertinya Kak Giswanya mengalami gangguan ini ya. Nah, sepertinya Kak Giswa mengalami gangguan koneksi. Sebentar kita coba undang lagi. Tadi ramai banget ya penjelasan dari Kak Giswa, lengkap dan detail banget. Jadi teman-teman yang nonton hari ini dapat infonya benar-benar detail banget. Aku juga jadi tahu banyak tentang UIN. Tapi sepertinya Kak Giswanya mengalami kendala nih. Sebentar, kita tunggu dulu ya. Kak Giswanya supaya gabung lagi di tengah-tengah kita. Oh iya, buat teman-teman juga yang mau bertanya, boleh loh chat di kolom komentar pertanyaan teman-teman. Nanti insya Allah kalau misalnya masih ada waktu, bisa aku ajukan pertanyaannya, terus nanti dijawab sama Kak Giswa. Oke, sebentar ya, kita tunggu nih. Kak Giswanya lagi. Nah, halo Kak Giswa. Halo Kak? Halo, iya Kak, tadi terkendala sinyal sepertinya ya Kak ya. Ya, maaf banget nih. Oke Kak, boleh Gimana dong nih? Kak dijelasin lagi tadi mengenai biaya kuliah di kampus UIN ini seperti apa? Gimana Kak? Boleh diulang pertanyaannya? Iya, jadi kita pengen tahu nih Kak, kalau biaya kuliah di kampus UIN ini seperti apa? Oke, jadi sebenarnya di UIN Bandung sendiri itu untuk jalur apa namanya eh, pembayaran ya seperti itu sama seperti kampus yang lainnya itu menggunakan sistem UKT ya uang kuliah tunggal. Kalau untuk pasca sarjana kalau nggak salah masih pakai SPP ya. Kalau UKT itu nanti sistemnya apa ya pembayaran silang lah kalau nggak salah ya. Jadi nanti kita menginput dulu data-data dari em, slip gaji dan juga apa namanya pajak dan sebagainya nanti kita masukkan ke dalam form ya form yang sudah disediakan dari kampus kita masukkan ke dalam situ nanti dari kampus itu memproses kita masuk ke kategori UKT yang nomor berapa seperti itu jadi sistem silang pasti teman-teman jangan khawatir karena nanti pasti akan disesuaikan dengan pendapatan orang tua teman-teman semua jadi tidak apa ya tidak ada ketimpangan lah dalam pembayaran perihal uang kuliah tunggalnya seperti itu kak mungkin. Oke, nah kalau untuk range-nya sendiri dari harga berapa sampai berapa ya Kak ya? Kalau untuk kategori golongannya itu? Oke, kalau nggak salah itu kategorinya itu sampai 5 ya kalau nggak salah. Nah, untuk tahun angkatan 2018 itu sekitar masih masih terjangkau ya, cukup terjangkau itu sekitar 2 juta. Itu yang pokoknya intinya masih belum belum di atas 3 juta ya. Jadi yang paling rendah itu ada sekitar 2.300.000 2.200.000 masih sekitar segitu mungkin kalau misalkan setiap tahunnya ada kenaikan juga tidak terlalu signifikan ya Kak, mungkin sekitar perubahannya juga 100 200 seperti itu. Ada juga yang UKT pertama itu biasanya diambil sama teman-teman yang apa namanya mempunyai pengajuan beasiswa atau bidik misi atau beasiswa-beasiswa yang lain itu kalau nggak salah sekitar 400 ya 400 atau 1 juta ya sampai kisaran segitu untuk teman-teman yang mengajukan beasiswa bidik misi seperti itu kak. Oke. Nah, kalau misalnya tadi Kak Giswa sempat ngebahas sedikit tentang beasiswa. Nah, kalau untuk perolehan beasiswa di kampus UIN ini sendiri gimana sih Kak? Apakah banyak peluang beasiswanya Kak atau gimana nih Kak? Sebenarnya banyak banget ya peluang-peluang beasiswa yang bisa kita dapatkan di UIN Bandung ini dan di kampus ini sudah disediakan ada beberapa beasiswa contohnya ada beasiswa bidik misi yang sudah terikat dengan kampus ada juga beasiswa yang tidak terikat dengan kampus dan kita bisa uh,
menggunakan akses tersebut gitu ya dari jalur-jalur beasiswa yang lainnya yang tidak terikat dengan kampus banyak kayak beasiswa Jarum, beasiswa JVLS dan beasiswa-beasiswa yang lainnya gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman bisa mengakses lebih banyak gitu ya informasi-informasi terkait beasiswa, mungkin itu bisa jadi lebih apa ya, lebih mudah gitu ya untuk mendapatkan beasiswanya seperti itu. Oke, jadi kita pun sebagai mahasiswa harus cari peluang ya Kak ya, cari info-info mengenai Betul, betul beasiswa itu sekali. sendiri. Nah Kak, tadi kita udah bahas tentang fakultasnya, tentang jurusannya, tentang biayanya juga, lokasi kampusnya juga. Nah, aku sekarang pengen tahu nih Kak, kalau kegiatan mahasiswanya di kampusnya, baik itu organisasinya atau UKM-nya itu ada apa aja sih Kak? Oke, jadi ini di kampus UIN Bandung itu sebenarnya tuh UKM atau unit kegiatan mahasiswanya tuh sangat aktif ya gitu ya, sangat aktif sekali dan peminat dari unit kegiatannya itu alhamdulillah sangat banyak. Jadi ini juga ada 24 ya, ada 24 UKM yang UKM dan UKK ya, UKM dan UKK yang ada di UIN Bandung. Nah, kalau unit kalau misalkan UKM itu unit kegiatan mahasiswa yang adanya itu cuma di kampus UIN Bandung saja. Kalau Mm-mm. misalkan UKK itu unit kegiatan yang berada di kampus dan kampus lain juga ada. Contohnya misalkan kayak Pramuka, KSR seperti itu. Oh, oke. Oke, mungkin Kalau bisa langsung mm-mm. dijelaskan atau bagaimana Kak? Oke, mungkin tadi sudah ada disebutkan kurang lebih 24 UKM ya Kak ya di Ya. UIN Sunan Gunung Jati. Nah, kalau untuk organisasi mahasiswanya sendiri gimana nih Kak kalau di kampus UIN? Organisasi mahasiswa maksudnya kayak BEM atau Himpunannya gitu. Ya, BEM-nya seperti itu. oke. Sama aja kayak yang kampus-kampus lainnya juga mungkin dari penyebutan saja ya Kak berbeda. Kalau misalkan di kampus dari di bawah Kementerian Agama itu penyebutannya itu kan ada yang HIMA, ada yang HMJ, terus kalau misalkan tatanan fakultas dan tatanan universitas itu penyebutannya bukan BEM tapi DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. Oh, Sama kayak BEM oke. fungsinya seperti itu. Jadi kalau di kampus Ada lain namanya BEM, tapi kalau di UIN ini namanya DEMA gitu ya Kak ya? betul seperti itu. Kalau di kampus lain juga ada namanya itu tatanan legislatifnya itu namanya DPM ya kan. Tahu Mm-mm. dewan apa namanya legislatifnya mahasiswanya itu namanya DPM. Kalau misalkan di UIN Bandung atau di UIN-UIN lainnya yang sama dari naungan Kementerian Agama itu namanya itu Senat Mahasiswa atau SEMA. Itu ada tatanan Oke. fakultas sampai tatanan universitas seperti itu. Oke, jadi banyak ya Kak ya. Mungkin bisa disebutin nih Kak, UKM apa sih Kak yang biasanya jadi favorit para mahasiswa? Gak usah semua Kak disebutinnya UKM favoritnya aja. Oke, kalau misalkan favorit sebenarnya tergantung ya, tergantung peminatnya itu teman-teman fokus dari kegiatannya tuh apa gitu. Cuman yang paling banyak nih, kalau misalkan favorit itu kan biasanya kita ambil dari sampel terbanyak gitu ya anggotanya. Itu kalau di UKK itu ada Pramuka. Pramuka ini paling banyak nih anggotanya karena di situ mereka sudah mempunyai beberapa unit pramuka gitu kan unit banyak ada protokol ada pers gitu ya pokoknya banyak lebih banyak lagi itu pramuka gitu kan pramuka saja sudah memiliki beberapa unit gitu jadi pramuka ini juga salah satu apa UKK atau unit kegiatan yang paling disenangi gitu ya favorit dari Hmm. teman-teman di UIN Bandung. Mungkin kalau UKK itu ya. Kalau misalkan UKM itu ada banyak sih kayak UPTQ juga banyak, ada LDM juga banyak anggotanya. Jadi kalau UPTQ itu unit pengembangan tilawatil Quran, di situ menaungi wadah-wadah kreativitas dari teman-teman UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari kegiatan-kegiatan Islami, contohnya seperti tilawatil Quran, kaligrafi, takfid dan sebagainya. Kalau LDM untuk lembaga dakwah mahasiswa juga banyak teman-teman di situ. Mungkin yang lainnya juga sama sih banyak, cuman ya mungkin paling banyak itu ya mungkin Kopma Oke, juga berarti ada yang banyak. favoritnya ada itu ya, ada UPTQ dan juga ada LDM ya Kak ya.
Nah, Ya ada. tadi kita udah ngebahas tentang UKM sama organisasinya. Sekarang pengen tahu dong Kak, fasilitas di kampus UIN ini ada apa aja sih Kak? Fasilitasnya banyak sih Kak. Nah, sebentar. Nah, di sini ada sarana dan prasarana ya. Di sini ada eh, yang data yang kita dapatkan dari pihak kampus juga. Di sini ada pesantren mahasiswa, ada pusat pengembangan bahasa, ada rumah rumah moderasi beragama, perpustakaan gitu ya. Perpustakaannya juga ini setiap fakultas ada lah ya Oh, dari oke. perpustakaannya juga ada apa namanya perpustakaan yang umum gitu dari kampus gitu. Nah, itu bisa diakses dari teman-teman semua seperti itu dan juga udah sih itu paling dari keunggulannya dari sarana dan prasarananya di UIN Sunan Jati Bandung. Oke, jadi fasilitas kampus yang uniknya menurut aku itu ya, perpustakaan di setiap fakultasnya ada ya Kak ya. Jadi untuk Betul, mengakses literatur atau mencari referensi itu gampang ya Kak ya tiap fakultasnya karena punya perpustakaan. Nah, betul sekali. sebenarnya kan Kak, kampus UIN ini ada juga di beberapa kota lainnya ya Kak ya. Betul. Bukan cuma UIN Sunan Gunung Jati Bandung aja. Nah, UIN ini tuh sendiri sebenarnya yang membedakan sama UIN-UIN di kota lain tuh gimana sih Kak? Aku juga sebenarnya kurang paham nih Kak, bedanya UIN yang di kota Bandung sama UIN yang di luar Bandung tuh gimana sih Kak gitu. Oke, karena misalkan dari UIN-UIN yang lainnya itu kan banyak gitu ya. Eh, kita tidak bisa apa ya membedakan sebenarnya awal-awalnya gitu. Sebenarnya sama namanya UIN, tapi cuman berbeda kota saja gitu. Bagaimana sih kita memilah dan memilih UIN mana gitu yang paling unggul gitu ya. Nah, kalau misalkan keunggulan dari UIN Bandung sendiri itu sebenarnya teman-teman em, mempunyai akses eh, ada jalur beasiswanya dari program prestasi yang tahfidz. Teman-teman di situ bisa mendapatkan fasilitas apa namanya apa kayak asrama gitu untuk teman-teman yang bisa mengakses itu dari jalur tahfidz dan prestasi. Dan juga ada sekarang itu baru ada kampus 3 rumah Quran di situ juga teman-teman. Jadi sebenarnya UIN Bandung itu sangat memuliakan orang-orang yang menghafal Quran karena mereka ketika mendaftarkan diri dan mengajukan diri dari pendaftar Quran itu memiliki apa ya akses lebih gitu dan selalu difasilitasi oleh kampus dan juga menurut saya di UIN Bandung itu UKM atau unit kegiatan mahasiswanya itu sangat aktif sekali, bisa dibuktikan dengan kemarin-kemarin itu ada pionir ya, ada lomba olimpiade dan alhamdulillah di UIN Bandung itu memiliki banyak prestasi terkait UKM-nya seperti itu. Mungkin salah satunya itu seperti itu ya Kak. Oke, jadi yang bikin kampus UIN unggul itu adalah memang prestasinya ya Kak ya, karena selalu Betul, berprestasi di baik bidang akademik maupun non akademiknya ya, tadi baik di bidang betul. hafalan Qurannya juga di bidang UKM-nya. Nah, Kak, kan lokasi kampus UIN Bandung ini sendiri berada di pinggir kota ya Kak ya, maksudnya di Betul. perbatasan. Nah, eh, ini tuh sebenarnya lokasinya strategis gak sih Kak? Maksudnya pengen tahu dong sebenarnya Sunan Gunung Jati ini dekatnya ke mana gitu atau misalnya kalau mau main enaknya kemana gitu. Sebenarnya kalau misalkan eh, letak kampus UIN Sunan Jati Bandung sendiri sih sebenarnya memang dalam posisi geografisnya itu berada pada apa namanya ujung kota Bandung seperti itu tapi menurut saya tidak mengurangi produktivitas yang ada di UIN Bandung dalam melakukan apa ya beberapa kegiatan seperti itu jadi tetap bisa diakses untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus juga jadi tetap bisa melakukan produktivitasnya seperti itu mungkin Kak. Oke, jadi walaupun lokasinya tidak di tengah kota Bandung, tapi tetap bisa produktif ya Kak ya. Nah, Betul terus jadi sekali. pengen tahu nih Kak, kalau misalnya daerah eh, tempat tinggalnya sendiri, kalau misalnya kita jadi mahasiswa di UIN nih, apakah kos-kosannya dekat sama kampus Kak? Terus apakah banyak tempat makannya Kak? Gitu Kak, supaya teman-teman yang mau masuk UIN jadi tahu nih Kak, kondisi sekitar UIN kayak gimana. Oke, kalau misalkan teman-teman yang rantau itu kan biasanya teman-teman memilih
akan ada namanya kosan gitu ya, kosan atau Mm-mm. kontrakan. Mungkin itu sudah tidak asing bagi teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, terus kalau misalkan di UIN Bandung sendiri itu ada beberapa kosan yang teman-teman bisa menjadikan opsi. Ada kosan di sekitar Manisi, di Cipadung, di Kosambi banyak. Di situ ada kosan juga, teman-teman bisa memilih dari tarif harga berapa sampai berapa, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Ada juga kisaran, sebenarnya kisaran itu yang paling bawah itu 4 juta sampai ke atas lagi tuh saya baru 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 tahu ya sampai sekitar 10 juta. Itu yang paling mahal. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau tahu fasilitas lebih banyak, mungkin teman-teman bisa explore lebih apa ya, lebih jauh lagi gitu ya terkait masalah untuk kosan dan tempat tinggalnya. Kalau kontrakan juga ada banyak, di situ disediakan beberapa rumah dalam keadaan kosong. Di situ teman-teman bisa bersama-sama dengan teman-teman lainnya untuk mengkontrak rumah gitu. eh, Bisa juga untuk teman-teman yang mungkin ada beberapa kan biasanya orang tua itu kekhawatiran terhadap anak itu ada saja ya kayak takut kok Mm-mm. kalau misalkan di kosan itu tidak apa ya namanya tidak eh, teratur dalam pola makan ataupun dari pergaulan juga ya takutnya. Teman-teman di situ jangan khawatir karena di sekitar UIN Bandung juga ada beberapa pesantren yang teman-teman bisa melakukan apa ya kegiatan pengajian di pesantren tersebut. Ada pesantren Universal, pesantren Aroib, pesantren Al Ihsan, dan banyak sekali pesantren-pesantren lainnya yang memang itu teman-teman bisa memilih itu sebagai opsi lain. Misalkan teman-teman nggak mau di daerah kosan atau seperti apa, jadi insya Allah aman. Dan juga di UIN Bandung itu disediakan apa namanya seperti asrama juga, asrama Al Jamiah ini disediakan oleh kampus sendiri. Di situ teman-teman biayanya itu sekitar 3 juta lebih berapa gitu ya. Pokoknya situ di situ nanti ada tesnya untuk masuk ke asrama Al Jamiah. Di situ ada disediakan eh, kamar dan juga fasilitas-fasilitas lainnya yang sudah disediakan oleh kampus. Ada pembelajarannya juga gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ingin apa ya lebih terawasi atau mungkin teman-teman mau ada kegiatan tambahan lainnya juga bisa mengikuti di Al Jamiah atau asrama yang disediakan oleh kampus seperti itu. Wih, jadi kampus pun memfasilitasi ya kayak untuk tempat tinggal dan juga kegiatan-kegiatan tambahan untuk para mahasiswanya. Nah kak, ini kak ada yang bertanya nih, katanya UIN Bandung katanya UIN terbaik se-Indonesia ya kak. Gimana nih kak pendapat kakak? Iya, jadi kemarin kita itu baru mendapatkan apa namanya mendapatkan penghargaan gitu ya dari yang dirilis oleh ini prestasi itu alhamdulillah UIN itu mendapatkan kategori UIN terbaik se Indonesia dan juga prestasi lainnya tuh tentang karya tulis ilmiah terbaik juga di situ sudah diakses di Dema UIN Sunan Jati Bandung terkait masalah prestasi-prestasi yang sudah didapatkan oleh UIN Sunan Jati Bandung. Alhamdulillah. Wih, jadi alhamdulillah ya kayak rupanya UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini bukan cuma tadi ya udah kita bahas ya, bukan cuma prestasi akademiknya juga tapi non akademiknya juga maju ya kayak. Nah, ini UIN Sunan Gunung Jati yang di ujung Berung ya. Iya, Cibiru tuh dekat ujung Berung kan ya kak ya? Iya, deket-deket ujung Berung, cuman bukan berada di ujung Berung, tapi dekat dengan ujung Berung. Nah, oke, Gitu, gitu. gitu, Katanya gitu. dekat sama ujung Berung, tapi nggak di ujung Berungnya. Nah, ada yang Iya. nanya nih tadi, Kak Giswa ngejelasin tentang Mahat Al Jamilah, daerah mana sih Kak tuh katanya? Oke, maksudnya Ma'had Al-Jami'ah ya. Jadi Al-Jam Oh, ya. Jadi Al-Jami'ah itu adalah bahasa Arab dari kampus. Jadi maksudnya itu Ma'had Al-Jami'ah itu Ma'had kampus gitu. Ma'had Al-Jami'ah hmm, itu adanya itu masih di lingkaran kampus juga, masih di dalam kampus juga dan itu berada di posisinya itu di belakang ya, di belakang kampus. Jadi beberapa fakultas yang ada di kampus satu itu ada di depan dan posisi asrama itu di paling belakangnya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman ada di eh,
berkuliah di kampus satu, teman-teman bisa lebih gampang gitu ya, tinggal jalan aja buat kuliah gitu. Di situ juga Al Jamiah itu mempunyai dua 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 mahad untuk mahad mahasiswi dan juga mahasiswa. Jadi terpisah seperti itu, dan itu masih di lingkaran kampus gitu. Gitu. Oke, nah Kak, aku jadi sedikit kepo juga nih. Tadi ada kampus satu, ada kampus dua. Itu tuh masih berada dalam satu lokasi yang sama kah atau gimana tuh Kak? Sebenarnya tidak berada pada dalam satu lokasi yang sama, cuman eh, masih bisa diakses gitu kan, masih mudah gitu ya, masih dekat gitu dengan daerah kampus satu juga. Bisa memakai bis UIN Bandung atau mungkin bisa memakai angkutan umum yang masih bisa diakses, masih dekat sekali, masih walaupun memang beda desa, beda daerah itu kan. Kalau misalkan kampus 2 itu ada di daerah Soekarno Hatta, sedangkan kalau di kampus satu itu ada di apa, di Ahana Sution. Jadi beda jalan, cuman sebenarnya masih bisa diakses, masih mudah, masih bisa untuk bolak-balik lah ya di kampus satu dan kampus 2 seperti itu. Oke. Nah, tadi dari awal kita udah bahas macam-macam banget nih kayak tentang dari mulai dari jurusan UIN ada apa aja, fakultasnya, biaya kuliahnya, terus fasilitas, terus kegiatan mahasiswanya, tempat tinggalnya seperti apa. Nah, mungkin udah semua pertanyaan nih Kak aku ajuin ke Kakak mengenai kampus UIN. Nah, sebagai mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku, mungkin Kak Giswa boleh dong bagi tipsnya nih buat teman-teman yang lagi nonton, siapa tahu lagi cari kampus pilihannya, lagi bimbang sama kampus pilihannya, boleh dong tips and triknya nih dari Kak Giswa untuk memilih kampus impiannya. Oke, uh, sebenarnya banyak ya, banyak teman-teman pasti ketika ingin masuk kampus gitu ya, dan berada pada fase di mana banyak kebimbangan-kebimbangan untuk menghadapi apa namanya, pemilihan-pemilihan kampus, masuk kampus dan sebagainya, banyak ya. Nah, tapi teman-teman harus mengetahui dulu sebenarnya passion teman-teman itu apa. Karena dari beberapa pengalaman kakak-kakak semuanya itu sebenarnya banyak yang kecewa terhadap pemilihan jurusan. Jadi teman-teman ketika mau masuk, teman-teman harus memantapkan terlebih dahulu terkait masalah jurusan apa nih yang bakal teman-teman masuki. Itu kalau misalkan teman-teman itu berminat pada UIN Sunan Gunung Jati Bandung, di situ ada banyak pilihan, bukan hanya pada ilmu keagamaan saja, bukan hanya keagamaan Islam saja, tetapi ilmu umum juga banyak. Tadi sudah disebutkan ada yang umum-umumnya ya di Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan sebagainya, itu ada juga ilmu umumnya gitu. Teman-teman bisa mengakses di situ, memantapkan jurusan. Teman-teman juga harus mempersiapkan seberapa besar peluang masuknya dengan mungkin bisa searching gitu ya, apa namanya, passing grade-nya itu berapa, peluangnya, akreditasinya itu apa gitu. Jadi teman-teman ketika memilih jurusan tidak hanya memilih jurusan saja, tapi sudah mempertimbangkan jurusan tersebut itu sudah sejauh mana dan juga peluangnya seberapa. Karena menurut saya ketika teman-teman ingin masuk ke dalam kampus tersebut dan memilih jurusan tersebut, teman-teman sudah matang terkait masalah um, apa ya, jalur masuknya, peluangnya seberapa, akreditasinya apa. Jadi ketika masuk teman-teman sudah siap menerima apa ya, pembelajaran yang ada di kampus UIN Sunan Jati Bandung. Seperti itu mungkin Kak. Oke, wow bagus banget nih tips and trick dari Kak Giswa. By the way Kak Giswa, terima kasih ya udah mau sharing-sharing nih sama Millennial Festival Bandung, juga sama teman-teman yang nonton live Instagram kita hari ini. Sukses selalu untuk Kak Giswa. Juga salam nih Kak Giswa buat tadi Pak Presmanya yang berhalangan hadir hari ini. Salam ya untuk Pak Presmanya. Juga untuk Kak Giswa, semangat kuliahnya. Terima kasih. Mohon maaf Kak Giswa apabila masih banyak kekurangan Ya. yang didapatkan dari Millennial Festival ini. Ya. Uh, juga mungkin diucapkan terima kasih juga kepada Dema UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sudah mau diajak bekerja sama bersama Bandung Ya. Millennial Festival hari ini. Saya Raina Fiona selaku moderator mewakili panitia yang lain juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton live kita hari ini, juga kepada Kak Giswa. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. ya Kak Giswa. Terima kasih juga Kak. Mohon maaf tadi ada beberapa kendala teknis yang Iya, membuat nggak apa-apa terhenti Kak. gitu ya. Iya, sukses selalu ya Kak. Semoga kita bisa Ya, bertemu lagi di kegiatan siap. lainnya. Ya, siap Kak. Terima kasih juga. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.